Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Fadlil Kavin. Saya dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, prodi PJKR kelas A angkatan 2022. Kali ini saya akan wawancara mengenai tentang dasar sepak bola, karena ini saya mendapatkan tugas untuk UTS matkul dasar sepak bola yang dosennya pengampu itu Pak Dai. Oke, kita sekarang sudah bersama narasumbernya di samping saya. Monggo Pak, perkenalkan dulu namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifuddin. Saya guru penjaskes di MTS Asakur Ngelinging, Asem Bojonegoro. Oke, saya mau bertanya sedikit tentang sepak bola, mengenai sepak bola. Sebelumnya jenengan sudah mengajar berapa lama Pak di MTS Asyakur ini? Kalau untuk mata kuliah penjaskes itu sendiri, saya kira-kira mengajar sudah sekitar 2 tahunan lah, hampir 2 tahun. Itu di kelas berapa Pak mulainya itu? Untuk sementara saat ini megang kelas 7, kelas 7 saja. Berarti kelas 1 MTS ya? Iya. Nah, ini saya mau bertanya sedikit tentang sepak bola. Apa tanggapan Bapak mengenai perkembangan sepak bola terutama di negara kita ini? Karena mayoritas masyarakat itu hobi dengan sepak bola. Contohnya itu di semua kalangan, baik dari remaja, anak-anak maupun usia tua itu masih menggemari olahraga, terutama sepak bola. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau untuk menurut pandangan saya sendiri, untuk sepak bola di tanah air ini sebenarnya untuk kualitasnya itu sangat bagus. Beberapa atlet-atlet muda itu mempunyai keahlian yang memang tidak bisa kita remehkan. Cuma kalau untuk sistemnya ini yang perlu kita perbaiki untuk di Indonesia itu sistemnya. Banyak potensi yang sebenarnya dimiliki tapi tidak tersalurkan dengan rapi. Di sini mungkin manajemennya yang di Indonesia itu yang perlu diperbaiki. Kita mempunyai atlet yang baik, kita mempunyai atlet yang banyak, tapi kenapa kita tidak bisa menyerap itu? Ada beberapa yang sudah bisa kita serap, ada beberapa yang sudah kita pakai, kita gunakan, tapi setelah atlet itu jadi, ternyata di situ juga ada permainan-permainan oknum yang menurut saya itu sangat merugikan dari pihak negara kita sendiri. Akhirnya ya itu tadi, sistem yang harus kita perbaiki. Mungkin seperti itu. Nah, dari sistem kita berbicara tentang penyerapan atlet terutama sepak bola. Contohnya kita kan sebagai orang desa, kita pasti merasakan orang desa. Nah, untuk orang desa itu peluangnya kita masuk ke dalam ruang lingkup tim sepak bola, jangan ke timnas dulu, karena timnas kan sudah nasional, kita ke tim sepak bola dulu. Kita itu sangat kesulitan untuk masuk ke dalam atau ikut tes-tes yang diselenggarakan oleh tim-tim tersebut. Nah, bagaimana caranya atau pendapat Anda tentang kepemilian seorang pelatih mencari potensi pemain tersebut? Apakah harus dicari melalui dari SSB, diseleksi, atau bagaimana? Untuk yang pertama yang perlu kita ketahui di sini itu adalah kita sebagai seorang atlet sepak bola, kita sebagai pemain sepak bola itu harus tahu dulu prosedurnya. Kalau kita ingin mendaftarkan atau kita ingin bermain di tingkatan sepak bola mungkin PMK kabupaten ya, berarti kita prosesnya lewat mana, nanti kita daftarnya lewat mana, pengajuannya lewat mana, itu sebenarnya kita harus tahu di situ dulu prosesnya, prosedurnya. Setelah itu baru nanti kalau kita sudah sesuai prosedur, nah di situ akan ada penilaian, pembibitan yang sekiranya nanti bisa dinilai dan diambil untuk tim sepak bola itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa harapan Bapak mengenai sepak bola di Indonesia ini agar lebih berkembang dan lebih baik lagi?
untuk harapan saya seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu perbaikan manajernya, perbaikan prinsipnya, perbaikan sistemnya yang ada di negara kita. Mungkin hanya beberapa oknum yang bermain, tapi itu sudah merupakan sebuah, ibaratnya sebuah penyakit lah untuk di badan kita, di diri kita sendiri. Nah, mungkin kita harus bisa memperbaiki dari sistem yang ada di wilayah atas dulu, baru nanti ke bawah. Kalau ke bawah biasanya kan rata-rata, oh yang di atas seperti ini, akhirnya yang di bawah juga ikut seperti itu. Mungkin harus dari atas memiliki ketegasan, memiliki peraturan, memiliki persyaratan yang harus dilengkapi kalau ingin memperbaiki sistem seperti itu. Kalau untuk penjaringan atlet itu mungkin juga sama, harus lewat sesuai prosedur. Yang dari bawah mungkin nanti kalangan desa ya harus ada penilaian sendiri, harus ada tim sendiri, setelah itu baru dinaikkan ke atasnya lagi seperti itu. Nah, kalau seperti itu mungkin peluang besarnya akan mendapatkan atlet sepak bola yang bagus lah, yang sesuai dengan standar itu akan lebih tinggi. Harusnya seperti itu. Nah, cukup sekian wawancara dari saya kepada Bapak Imam Saifuddin selaku guru Pencas di MTS Asyakur. Kurang lebihnya dari saya maupun saya mewakili dari Pak Imam Saifuddin, apabila ada salah kata atau pembahasan yang kurang berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.